Kebanyakan rajinlah, yang kurang kita perhatikan itu kotoran yang ada di dalam kuku. Nah, kuku yang panjang, kuku handap kada masalah lah, kuku panjang rajin. Nah, mau di tangan ya kurang lah, di batis biasanya. Ya kah, di batis tuh hibak rajin hirang-hirang tuh. Wah, itu bisa mengakibatkan air kada sampai. Makanya dihiris ya, dibarasi ya. Kayak apa sembahyang? Bodoh biar bodohnya kada sah. Sembahyang kayak nyata kada sah juga. Nah, jadi perlu perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi fi kitabih Risalatul Jami'ah ila Angal. Berkata al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah masih membahas tentang wudu. Kemarin kita membahas tentang rukun-rukun wudu, dan kita juga membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Nah, kemudian kita membahas tentang syarat-syarat berwudu. Tatkala kita berwudu ada syaratnya. Artinya kalau kita berwudu kada ada syarat-syarat wudu ini kada kita lakukan atau kita kada mencukupi dengan syarat-syaratnya, maka wudunya itu kada sah. Maka wudunya itu kada sah. Syarat wudu itu ada 15. Yang pertama, orangnya harus Islam. Mun orang berwudu lain Islam, ya selain Islam, bahasa halusnya lagi orang murtad. Ya kan? Murtad seumpamanya keluar daripada agama Islam, entah itu dengan sebab perkataan, perbuatan ataupun i'tikad keyakinannya yang tak salah. Nah, biar 1000 kali berwudu kada sah. Kemarin kita membahas tentang sebab-sebab orang itu murtad keluar dari Islam, entah itu perbuatan, perkataan ataupun i'tikad. Ya kah? Perbuatan misal inya menyembah atau sujud kepada selain Allah. Nah, murtad. Kemudian tulang perkataan inya mengaku aku Tuhan dinya, aku Allah Taala, ini yang bepandirnya Allah Taala, ini yang bergeraknya Allah Taala. Nah, ini murtad. Atau misalnya berkeyakinan Allah Ta'ala itu di atas langit, Allah Ta'ala itu ada di dalam diri aku. Nah, berkeyakinan seperti itu. Atau seumpamanya ini meyakini bahwasanya sembahyang itu kada wajib. Nah, ya kah? Sembahyang itu kada wajib, kada jar. Sembahyang itu kada wajib. Nah, murtad dengan sebab i'tikad. Nah, orang yang murtad baudu kada sah. Bapak nang kayak apa? Basahadat dah lo. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanyanya boleh, hanyanya sah di bodoh. Jadi yang pertama orangnya Islam. Orang Islam bodoh itu kada boleh, kada sah, bukan kada boleh lah, kada sah kalau orang itu kada Islam. Yang kedua atamyiz. Ya lah, tamyiz. Tamyiz ini orangnya balik dan berakal. Tamyiz balik artinya lebih pada umur 15. Ya kah, maksimal orang baliknya kan 15. Amun 15 ibaratnya mun babinian belum haid lagi. Lalakian belum keluar
mani lagi atau belum mimpi lagi, umurnya lebih pada 15, balik sudah. Nah, ya kah? Itu umur maksimal orang yang balik 15. Lun gure aja kada pernah bermimpi, kada pernah juga keluar sperma, nah kada pernah juga keluar mani, tapi umur lebih pada 15 dikatakan balik sudah. Balik. Nah, jadi harus tamyiz. Karena kan berwudu itu kan perlu dengan niat, ya kah? Di antara di antara definisi tamyiz ini juga adalah ini membedakan mana kanan mana kiri. Ujar ulama, mana kanan, kawannya membedakan, oh ini kanan. Nah, ini tamyiz berarti. Atau misalnya ditakoni hendak duit kah atau hendak batu kah seumpamanya, memilih duit. Ini tamyiz juga ngarannya. Berakal, artinya kalau ada akalan sudah. Nah, ini tamyiz. Orang yang baudu, syarat orang baudu harus tamyiz. Kemudian pulang yang ketiga, syarat orang baudu an-naqa anil haid wa nifas, bersih daripada haid dan nifas. Nah, jadi bagi babinian, ini babinian, khusus babinian, bilanya lagi haid atau lagi nifas kada sah baudu. Kada sah. Apa gurunya hukumnya bagi orang yang haid babinian? Ya kalau mulalakin adalah yang haid, kada ada laki yang haid. Kan khusus babinian aja haid dan nifas ini. Apa hukum babinian yang sedang haid ataupun nifas baudu kada sah? Karena di antara syarat orang yang baudu itu an-naqa anil haid wa nifas, bersih daripada haid dan nifas. Bahkan ulama mengatakan orang haid, orang yang nifas baudu makruh. Nah, jadi untung alhamdulillah kita hadir majelis ya kalau tahu. Oh, aku nih haid, ya kah? Kada perlu baudu. Kada usah baudu. Nyatakan bila nyebah tahu sudah ya kalau kita hukum, oh orang haid, orang nifas dah boleh baudu, dah boleh. Ada boleh hukumnya makruh. Jadi bila nyebabinin haid nifas dosa bodoh dahulu, makruh hukumnya. Makruh. Kenapa jadi makruh? Bapak juga bodoh. Kada ada manfaatnya juga. Biar 10 kali bodoh ada sah juga. Makanya makruh. Nah, makruh. Padahal bodoh tuh bagus ya kalau. Oh, sekalinya ada juga bodoh tuh kada bagus. Apabila ketika babinian dalam keadaan haid ataupun nifas. Nah, ingatakan babinian tak? Kemudian yang keempat, syarat orang baudu an-naqa amma yamna usul ma ilal basyarah, bersih daripada sesuatu yang mencegah masuknya air kepada anggota wudu. Nah, kayak model Hansaplas misalnya, balik kapan misalnya di tangan atau di muha, ini dicabut dahulu Hansaplasnya, ya, atau plester seumpamanya, atau bekas mancat seumpamanya tangan. Nah, bersih dahulu, hanya baudu, ya, karena ini dikhawatirkan mencegah sampainya air ke anggota wudu. Nah, kayak itu. Tahu seumpamanya apa ngarannya, apa plester ke sambatannya, ya plester juga ya lah, plester tip X misalnya beriket di tangan. Nah, itu jangan, kada boleh, dihilangkan dulu supaya banyu itu masuk ke anggota wudu atau sampai ke anggota wudu. Karena lah menyebu wudu kita nih kada bujur, sambahyang kita kada bujur juga. Makanya kita harus perhatian tentang wudu. Nah, kayak apa supaya wudu kita sah? Karena al wudu miftahus shalah. Wudu ini adalah kuncinya salat. Kalau kita hendak sholat, kalau kita ingin mengerjakan sholat, wudunya kada betul, maka sholatnya kada sah. Al wudu miftahus shalah. Makanya harus kita kaji bujur-bujur. Wudu ini nang kaya apa sah, nang kaya apa bujur. Karena kunci bujur kadanya sholat kita, diterima kadanya sholat kita tergantung wudu tadi. Nah, jadi di antara syarat orang wudu bersih daripada sesuatu yang menghalangi air masuk atau sampai ke anggota wudu. Nah, kebanyakan rajinlah yang kurang kita perhatikan
itu kotoran yang ada di dalam kuku. Nah, kuku yang panjang mau kuku handap kada masalah lah. Kuku panjang rajin. Nah, mau di tangan ya kurang lah. Di batis biasanya. Ya kah? Di batis tuh hibak rajin hirang-hirang tuh. Wah, itu bisa mengakibatkan air kada sampai. Makanya dihiris ya, dibarasi ya. Bah, kayak apa sembahyang? Bodoh biar bodohnya kada sah. Sembahyang kayak nyata kada sah juga. Nah, jadi perlu perhatikan. Kayak kotoran yang di bawah kuku, ya kotoran kuku ya sambatannya. Fayajibu izalatu ma tahtal adhafir minal awsakh. Wajib kita menghilangkan, membersihkan kotoran yang ada di dalam kuku kita. Ya mun tangan jarang panglah, biasanya batis rajin. Batis. Nah, kuku batisnya kan kuku batis jarang diperhatikan. Mun tangannya tak potong aja rajin. Kuku ya kalau di tangan nih insyaallah tabarasi hiji, cuma batis nih biasanya kada diperhatikan. Nah, sehingga ada kotoran-kotoran yang masuk. Nah, itu bisa dikhawatirkan kada sampai banyu ke situ. Nah, harus kita perhatikan ya kalau. Lawan juga yang kelima, alla yakuna ala udwi mayughayyirul ma. Kada boleh ketika kita berwudu itu banyu yang kita pakai untuk berwudu itu berubah warna. Ya, sebelumnya pernah ulun sampaikan seumpamanya berwudu. Ya, kalau berwudu pupur basah ada di basuhnya. Pupur basah langsung aja nawaitul doa. Nah, ya kah? Otomatis kan banyu wudu itu berubah menjadi banyu pupur aja menjadi putih jadinya. Nah, ini kada sah wudunya. Jadi mau kita hendak berwudu bersihkan dahulu ya kalau bersihkan dahulu. Sekira banyu wudu tuh kada berubah warna kayak apa, nah bersihkan ya, make up tabal saumpamanya bersihkan dahulu, pupur memupur ya kalau tempungas dahulu ya, bersabun kah atau kayak apa kat sesarapian aja bisa aja pian mana tuh. Intinya ketika kita berwudu banyu itu kada berubah warnanya, karena tatkala kita berwudu banyunya berubah warna, nah kada sah wudunya, kada sah wudunya. Kemudian yang keenam ya termasuk make up ya Allah lah. Make up kadanya pupur basah gitu. Itu salah satu misal aja. Make up seumpamanya make up ya lah. Datang kondangan seumpamanya. Anak sembahyang zuhur. Jangan langsung bodoh, bersih dulu. Bless on. Apa ngarannya di pipi itu ngarannya? Ada tahu jolon nah. Nenek apa ngarannya nenek? Oh, ada tahu juga. Bawa sumba binian yang itu. Make up. Make up ginco mengginco. Nah, itu tuh bersih dulu. Jangan sampai seorang wudu habang luntur. Nah, ini kada saham. Nah, perlu perhatian nek, perlu diperhatikan. Munalaken kan kada ada ya Allah lah. Jarang, bebinian aja biasanya. Nah, dibersihkan itu tuh sebelum berwudu, bersihkan dulu. Hanya berwudu. Nah, karena di antara syarat orang berwudu alla yakuna alal udwi mayughayyirul ma. Jangan sampai di anggota wudu kita itu sesuatu yang dapat merubah warna banyu. Warna banyu kan jernih. Kita basuhkan ke muha, ketika basuh muha berubah warnanya. Nah, ini kada sah wudunya. Ya kada di muha aja, Bang. Ya kalau di tangan bisa juga. Di tangan bisa juga. Ya dibersihkan lah, dihilangkan lah. Kemudian yang keenam al-ilmu bi fardiyatihi. Yang keenam syarat orang berwudu adalah tahu yang mana yang wajib. Kan harus, makanya ya kalau menuntut ilmu itu wajib. Kita harus tahu, di dalam berwudu itu ada 6 rukun yang wajib diketahui, yang dikaji. Niat ya kalau kemarin basuh muha, membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, ya kah? Kemudian pulang membasuh kaki, kemudian pulang beraturan, tertib, ya kah? Harus tahu gitu. Jangan dipadahkan buku-buku wajib ya. Rukun wudu buku-buku nengarnya kada tahu ya kalau. Nah, jadi harus di antara syarat orang wudu itu
Al ilmu bi fardiyati, mengetahui yang mana aja yang wajib. Yang mana yang wajib harus tahu kita. Kemudian yang ketujuh, syarat orang berwudu alla ya'taqida fardan min furudi sunnah. Jangan sampai kita berkeyakinan yang wajib itu yang sunnah. Niat tuh sunnah aja. Nah, ada sah wudunya. Membasuh sunnah tuh sunnah aja, membasuh muha tuh sunnah aja. Kada sah wudunya. Mun kita berkeyakinan seperti itu. Seumpamanya Pang Guru jar. Nyet ngarang kada belajar lah nya kada tahu yang mana sunnah yang mana yang wajib. Kada tahu. Kada tahu. Ya terkadang inya ya ngaran orang kada belajar lah, mun orang belajar tahu aja ya kalau lah niat wajib, basuh muha wajib, basuh tangan wajib, sebagian kepala mengusap sebagian kepala wajib, basuh batis wajib, jangan tak paling-paling. Nah, ada orang yang ngaran orang kada belajar lalu inya nih ya kada tahu tadi yang mana yang sunnah yang mana yang wajib. Lain misalnya nya berkeyakinan mengeras kada jar, bakumur tuh wajib ya. Nah, nenek kada sah wudunya. Mun kada tahu tuh ya kalau apabila inya memang orang awam, ya kan orang awam ya dapat dikatakan sah. Tapi kalau nya orang ini alim tahu ya kan, tahu nih bahwasanya niat itu wajib, membasuh muha itu wajib, padahal kan tuh sunnah aja jar. Nah, ini kada sah wudunya. Yalah, harus dibujurkan lagi etikatnya. Misalnya kalau mengusap sebagian kepala aja, dan membasuh batis itu sunnah, ya kan? Itu kan wajib tuh. Mengusap sebagian kepala, membasuh batis itu wajib. Dipadakannya sunnah. Nah, ini kalau orang awam kada masalah, tapi kalau orang ini alim kada saham wudunya. Jadi imam pulang batal beratan. Makanya jadi imam tuh harus orang yang alim, bujur-bujur alim ya kalau yang tahu dihukum. Nah, kemudian yang ketujuh, syarat orang berwudu itu airnya yang digunakan itu harus suci. Harus suci. Kada mau banyu najis, kada mau. Banyu suci artinya lain mustamal lain, banyu najis lain ya. Mustamal tuh banyu bekas. Nah, itu kada sah wudu. Atau seumpamanya banyu najis magenya kada sah wudu. Bekas dipakai aja kada sah wudu, apalagi banyu najis. Kemudian pula yang ke-9, izalatun najasah al-ainiyah. Syarat orang berwudu adalah menghilangkan najis yang nampak. Nah, orang berwudu itu harus bersih dulu najis. Bersih. Ibarat kayak maaf, buang air besar atau air kecil tuh sudah berbasuh sudah sidin. Amunnya belum berbasuh biar 1000 kali berwudu. Kada sah. Dibersihkan dulu najisnya nah. Ya kan, bersihkan najisnya. Atau seumpamanya pakaiannya najis seumpamanya, ya kan? Nah, dipacul dulu. Baudo itu dihilangkan dulu ya kan? Itu syarat baudo. Kemudian pulang yang ke-10, jaryul ma ala jami'ul wudu ala jami'ul udwi. Ketika kita berwudu itu banyu tuh harus mengalir, paham ya, mengalir lah. Nya kan ada diusap, ada mengalir, ada bahasa Banjarnya balapai, jangan mun balapai lawan mengalir beda. Kalau mengalir itu artinya banyu tuh mengalir, membasuh muha banyu tuh mengalir, bukan hanya sekadar balapai aja. Kada sah wudu tuh balapai. Ya, kalau yang balapai itu kepala aja, membasuh muha, membasuh tangan, membasuh batis, ya kah? Ini harus dengan airnya tuh mengalir, bukan sekedar balapai aja. Nah, kalau yang balapai aja ada saham. Harus mengalir. Makanya ya kalau ketika berwudu itu kita dianjurkan untuk memulai dari atas, kada mulai bawah.
Wudu ibaratnya mulai dagu ke atas ditariknya, mulai atas ke bawah ya kalau supaya banyu itu mengalir. Kan mengalir itu pasti ke bawah. Nah, itu syarat wudu. Kemudian tahaqqul muqtadi, inya yakin di dalam niat. Wudu itu yakin niatnya. Mau ragu-ragu, aku tadi baniat kada kajar. Nah, ini kada sah wudunya. Kan di antara rukun wudu tuh kan niat. Amun ragu-ragu kada sah. Aku ini baniat kada aja. Bahasa lagi. Ya lah. Kemudian doa muniyah hukman. Niatnya itu sampai tuntung. Jadi mulai membasuh muha, ya kah? Niatnya itu kada pagat wudunya ada kan, ada juga misalnya basuh muha berniat sudah, kalau basuh muha basuh tangan sekalinya bermurtad sidin, aku hendak bermurtad aja jan. Nah nenek pagat kada kawa ya kah. Kemudian pulang yang ke-14 dan ke-15 adalah masuk waktu. Masuk waktu ini bagi orang yang nauzubillah lah, yang salisil baul, yang ampun maaf air kencingnya itu keluar terus. Kan ada orang kayak itu dapat penyakit keluar menetes terus gitu, nah belilihan terus, ada orang kayak itu. Ada salisil baul, ada juga salisil mani, apa ya lah, salisil madhi, bukan mani, ada madhi. Nah itu keluar terus di kemaluannya itu. Nah, itu tuh tetap wajib sembahyang. Basuh, limas basuh langsung berwudu, ya, tapi syaratnya harus masuk waktu. Apa sambatannya lah yang rajin yang bapasang pakaian itu apa samto? Kateter lah, kateter ngarannya. Kateter lah. Nah itu wajib juga sembahyang. Kayak apa sembahyangnya? Bersihkan, atau misalnya biar aja pasang kateternya, bersihkan yang ada najis, berwudu. Tapi syaratnya masuk waktu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bagi orang yang pakai kateter tadi, langsung bersihkan najis yang ada di awak, berwudu, langsung sembahyang. Itu caranya. Kada boleh lambat. Kada boleh lambat. Tetap aja sembahyang juga. Kalau pang parai sembahyang kada. Nya parai sembahyang tuh dua aja. Mati atau hilang akal. Hanya boleh sembahyang. Yang pertama kada berhinak lagi. Boleh kada guru kada sembahyang, boleh kada sembahyang. Syaratnya dua, kada berhinak atau kada berakal lagi, hilang akal, gila misalnya kalau, nah, boleh aja kada sembahyang. Munnya masih ada akalan, masih berhinak, wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Yang kada wajib sembahyang itu dua aja. Amun kada berhinak lagi atau mati atau orangnya akalnya hilang. Nah, atau akalnya hilang, boleh kada sembahyang. Selama masih ada akal, selama masih kawa berhinak, wajib sembahyang. Ada kawa berdiri, berduduk, ya Allah. Kada kawa berduduk, berhereng, ya kah? Kada kawa berhereng, berabah, kada kawa berabah, ya tadi paling kada dengan isyarat mata. Dengan isyarat mata. Orang koma tuh Bang Guru Jawa wajib kada sembahyang jar. Koma tuh kan kada sadar. Artinya hilang akalnya sudah. Ya kalau koma tuh kan kada sadar lagi. Hilang akalnya, bilanya sudah sembuh dengan komanya, sadar dari komanya. Nah, hanya wajib mengkodok. Waktu koma misalnya 2 hari, seminggu. Artinya koma itu kan kada sadar, hilang akalnya sudah dah. Nah, artinya seminggunya kada wajib sembahyang. Tapi setelah inya sadar daripada komanya, wajib mengkodok. Nah, ini harus kita kaji ya kalau timbul kena mati kada basa sambahyangan. Mati kada basa sambahyangan, mati suul khotimah matinya kada basa sambahyangan, suul khotimah, mati kada baik jadinya. Nah kayak kan banyak rajin ya kalau lah orang rajin di rumah sakit tuh ya kalau di rumah sakit banyak rajin di rumah sakit. Nah sembuh ini kada kau sembahyang ya kalau alasannya karena garing. Sembuh dari garingnya wajib mengkodok. Nah, kebanyakan kada perhatian dengan ini biasanya. Nah, makanya kita harus duduk ya kah? Duduk bermajlisan, kita kaji ilmunya. Nah, nang kayak apa supaya kada tak salah gawi tah.
Nggak salah gawi. Atau salah gawi ya mau jadinya matinya kada baik ya kan. Cuma lah kadang-kadang ketika kita meninggal itu, ketika sakaratul maut tuh tergantung nang kayak apa waktu kita sehat. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang bakal dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kebiasaan yang dia lakukan semasa dia sehat. Kita nih kalau waktu sehat, waktu nyaman, nih apa kebiasaan kita? Oh biasanya baca zikir, matinya kena berzikir. Oh ketujuh ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, matinya kena ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahatan sehat, zikir koler, ingat kada lawan Allah Subhanahu wa taala, matinya ya kurang lebih nang kayak itu juga. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kayak itu. Apalagi pian lah ketika sakaratul maut. Ketika koma lah bahasanya ya, kalau bahasa Arabnya sakaratul maut, koma. Ketika koma sakaratul maut itu syaitan lebih banyak daripada rahatan kita sehat. Sehat nih banyak sudah nih yang mengganggu kita. Nya syaitan tuh satu maulah kita supaya kayak apa kita itu kafir, keluar dari Islam. Satu. Kada kawa maulah kita keluar dari Islam, diulahnya nang kayak apa supaya kita berbuat dosa. Kada kawa kita maulah dosa nih, diulahnya kita nang kayak apa kita itu meninggalkan kewajiban. Kada kawa maulah kita meninggalkan kewajiban, diulahnya nang kayak apa supaya ibadah yang kita lakukan ini hancur. Itu rahatan sehat, ya kan? Bilanya rahatan sakaratul maut, nah itu disumpalinya berataan. Mata disumpalinya, iya kah? Hidung disumpalinya, talinya muntung dijaratnya supaya kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya mudah-mudahan kita selamat ya kan daripada sakaratul maut ya kan. Makanya Nabi Muhammad itu berdoa, Allahumma hawwin alaina fis sakarat. Ya Allah mudahkan kami dalam keadaan menghadapi sakarat. Nah, itu disebutkanlah ketika sakaratul maut ya kan. Ini amalan daripada salah satu guru kita. Ketika kita sakaratul maut itu kita tanamkan di dalam diri kita tuh raja. Raja itu berharap kepada Allah. Raja, ya Allah, ulun ini banyak bisian dosa. Cuma ulun berharap mudah-mudahan dosa ulun pian ampuni. Banyakin nang kayak itu. Ini ilmu sagan menghadapi mati ya kalau ilmu supaya kayak apa kita menghadapi sakaratul maut supaya selamat daripada kematian, supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jar ulangnya kan di dalam ilmu hati itu ada raja, ada khauf. Khauf itu takutan. Waktu kita sehat bagus kita takutan dengan Allah Taala. Meninggalkan kewajiban, musia Allah Taala sarek. Bagus. Amun menggawi kemaksiatan dosa, musia Allah Ta'ala murka. Bagus nang kayak itu kita tanamkan khauf kita tingkatkan khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jar ulama, tatkala kita koma sakaratul maut, ketika mendekati kematian, itu kita kuati raja kita kepada Allah. Raja itu berharap, ya Allah, ulun ini banyak pembesian dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa muntung. Dosa banyak dosa. Ulun banyak meninggalkan kewajiban, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan. Cuma ulun berharap lawan pian ampuni dosa ulun. Pian maha penyayang, pian maha pengampun, pian maha pengasih, pian maha orang yang mengampuni dosa-dosa. Sebanyak apapun dosa yang pernah ulun lakukan, ulun yakin rahmat pian lebih ganal daripada dosa yang pernah ulun lakukan. Nah kayak itu kita bilanya mati itu. Ya mudah-mudahan kau mengamalkan tak pakai ilmu ini. Ya kan ketika meninggal tak pakai ilmu ini. Ya kan kita bamaulitan ya, kalau kita hadir majelis, kita sembahyang di masjid, kita sembahyang berjamaah, kita membaca wirid, kita membaca yasin, kita membaca ini, kita membaca itu. Amal ibadah yang kita lakukan dengan harapan mudah-mudahan matinya baik. Nah supaya kita mati baik ini pengilmunya. Ketika kita sakaratul maut, ketika kita koma, kuatkan rasa raja harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kau mengamalkan. Nah, kenapa jadi kisah tak ke situ?
Maka ke saudu lah. Aneh juga. Nya bisa kayak itunya bisa kemana-mana kebukahnya. Tadi apa tadi ada? Samto. 15 lah. Oh ya 15. Ada apa sebelumnya 15 tadi? Ya lomba panjar apa ya? Ada lagi lana. Oh ya kateter adalah kateter bujur. Kateter bujur. Nah, jadi orang orang yang memakai kateter ya kalau kateter. Nah, orang garing ya Allah lah. Itu wajib ya sembahyangnya. Wajib sembahyang. Nah, kayak apa sembahyangnya? Ketika masuk waktu bersihkan dulu awak daripada najis. Ketika masuk waktu berwudu langsung sembahyang, jangan bakaina kada boleh pakai jeda. Nah, ya tadi julun. Kalau pang ada patokan boleh kada gereja kada sembahyang, boleh kada sembahyang. Boleh ada sembahyang bagi amunnya mempunyai dua uzur. Yang pertama kada bahina. Yang kedua kada ada akal lagi. Amun kada ada akalnya, kemudian kada bahinak lagi, ayo kada sembahyang kada apa-apa. Selama masih bahinak, masih ada akal, wajib sembahyang. Nah. Wajib sembahyang. Masih bahinak lagi. Sidini gereja garing, ulun bisi kuitan, ulun bisi paninian, ulun bisi badatuan, ulun bisi keluarga garing di rumah sakit. Wajib kada sidin sembahyang ya. Takoni dahulu bahinak kada sidin? Bahinak. Oh, bahinak kurang si guru aja. Yang kedua, masih ada akalannya kada? Masih ada akalannya guru masih masih apa? Masih sadar masih wajib sembahyang. Kalau nya kada bahinak, kada ada akalannya lagi, kada sembahyang kada masalah. Itu disambahyangkan ngarannya. Kemudian selanjutnya babul gusul. Ini bab membahas tentang mandi. Mandi ini ada mandi sunnah ya kalau ada mandi wajib. Ada mandi itu sunnah, ada mandi wajib. Mandi sunnah seperti mandi hari Jumat, sunnah mandi. Hari raya, sunnah mandi. Asyura kemarin ya kalau sunnah jo mandi. Jadi mandi itu ada sunnah, ada yang wajib. Ya kah? Mandi ketika gerhana sunnah jo mandi. Melihat gerhana misalnya gerhana bulan atau gerhana matahari sunnah mandi. Cuma jarang biasanya. Atau seumpamanya ada orang yang hendak berislam, sunnah mandi. Atau seumpamanya orang sembuh daripada gila, sunnah mandi. Atau misalnya ada orang yang wigas daripada pingsan, sunnah mandi. Jadi mandi bahkan ketika hijamah bekam. Nah, yang ketujuh bebekam, sunnah mandi bekam dah. Pian aja bekam rancak aja sini lagi kira banyak kayak ketujuh bebekam sini lah. Bagus bekam dah pian. Nabi Muhammad ketujuh bebekam. Tapi imbah bebekam sunnah mandi. Ini banyak kada tahu. Sunnah mandi. Bahkan ketika hendak masjid sunnah jo mandi. Hendak masuk masjid sunnah mandi. Nah, lawan pulang ketika mengerjakan salat tarawih, hendak mengerjakan salat tarawih bulan Ramadan, sunnah jo mandi. Ini rancak dijelaskan rajian ya Allah di pengajian-pengajian bilanya bulan Ramadan biasanya. Kenapa? Supaya kada lesu. Kan sembahyang tarawih itu lumayan banyak tuh 20 rakaat. Jadi sebelum isya tuh sunnah mandi. Sebelum isya supaya apa? Supaya linasyat, supaya semangat untuk mengerjakan sholat atau ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Bahaji sunnah jo mandi, umroh ya kah? Ketika ihram atau ketika masuk Makkah sunnah, atau ketika wukuf sunnah mandi, ketika hendak tawaf sunnah, ketika melontar jumroh sunnah ya kah?
ketika mabit di Muzdalifah itu, ketika mabit di Muzdalifah itu kada disunahkan mandi, kada disunahkan. Kenapa? Karena parak mandi ketika wukuf, ya kan? Wukuf di Arafah. Ya intinya sunnah, ya kan? Ketika masuk kota Madinah sunnah mandi, ya kan? Atau misalnya ketika berkumpul di perkumpulan kayak majelis, ya kan? Atau pengajian yasinan itu sunnah mandi, sunnah. Cuma kadang kita lah kurang perhatian lah, padahal itu sunnah. Ya, yang membedakan ibadah lawan kada itu niat tuh bang. Pian misalnya hendak ke majelis, mandi juga, cuma kada berniat. Sahaja aku mandi berniat sagan hadir majelis. Ya kalau dapat pahala, emang kada berniat kada dapat pahala. Inya apa disebutkan an-niyah farqu ma bainal adah wal ibadah. Fungsi niat itu adalah membedakan antara amal pekerjaan sehari-hari daripada ibadah. Kita misalnya mulai sebelum subuh kada makan sampai maghrib, tapi kada berniat, kada ibadah ngarannya. Ya kah? Kada ibadah. Pian misalnya basuh muha, wah anu bana basuh muha nih liput bahasa Banjarnya, liput basuh muha, nah yang basuh tangan, basuh sebagian kepala, basuh batis, berdoa pian. Nah doa macam-macam doa tuh dibaca, doa kunut macam-macam aja dibaca. Tapi kada berniat wudu, kada dikatakan wudu. An-niyah farqu ma bainal adah wal ibadah. Jadi ibadah itu disebut bilanya ada niat, bilanya kada berniat itu bukan ibadah ngarannya. Nah kayak jupian mandi, ya kan? Hari Jumat tah. Nah kebanyakan hari Jumat rajin. Ya kan, bilanya hari Jumat pasang niat aku mandi sunnah hari Jumat. Bilanya hendak bila tuntung bahijam bekam, ya kan, niat aku mandi tuntung bebekam sunnah. Hendak masuk masjid misalnya, nah aku niat mandi hendak masuk ke dalam masjid, hendak mengerjakan sembahyang seumpamanya. Itu ada salah satu habaib pian lah, bilanya hendak mengerjakan sembahyang sidin mandi. Bahkan sidin mengamalkan baniat maka ini aku mandi hendak mengerjakan sembahyang wajib, mudah-mudahan bersihnya diriku bersih juga dosa aku setiap kali mengerjakan sembahyang wajib. Nangka itu sidin muka itu kada kemandian guru aja 5 kali berarti sehari, ya kayak itu bang, ya kan? Ya tergantung apa jorang tuh tafaul aja lah, ya mainan hati kurang ya, kalau mainan hati ya sambatannya bagus nangka itu. Nah jadi al-ghuslu, babul ghusl, ini bab menjelaskan tentang mandi. Jadi mandi itu ada dua, ada mandi wajib, mandi wajib tahu sudah pian ya. Kalau mandi wajib itu junub ya, kalau junub ya berkumpul dua laki bini junub mandi, keluar sperma keluar mani ya kah, dengan sebab guring atau kada guring keluar seumpamanya mandi wajib ya kah. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan. Insya Allah kena dijelaskan masalah mandi ini ya Allah. Ya mudah-mudahan ada pertanyaan dari masalah wudhu kemudian mandi. Ada tetakonan nggak Pak Samto? Ada. Yang mandi tadi kan banyak sekali. Ya. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia aja. Pokoknya usah memang niat itu pakai bahasa Indonesia. Niat adapun dengan bahasa Arab itu lafaz saja sebujurnya. Lafaz saja. Nawaitul ghusla yaumul jum'ah, seumpamanya yaumul jum'ah, nawaitul ghusla yaum asyura, nawaitul ghusla misalnya, itu apa namanya? Sunnah aja, lafaz sunnah aja. Lafaz sunnah. Ujar Imam Ghazali lah, melafazkan tuh sunnah. Wa talafus biha sunnah, melapaskan niat itu sunnah. Nawaitul doa sunnah, usalli fardhu subhi sunnah, usalli fardhul zuhri, melapaskan itu sunnah. Cuma yang iyanya di dalam hati, Allah sahaja aku sembahyang subuh, di dalam hati, nah itu niat ngarannya. Kenapa jadi disunahkan? Karena ujar Imam Syafi'i, tatkala kita melapaskan niat itu yu'inu ala niyah, dapat menolongi niat. Mun di dalam ilmu tasawuf ya banget lagi
Jadi sebelum melafazkan itu dulu istihdar urfi. Istilah ilmu tasawuf lah istihdar urfi. Jadi sebelum kita beusali kan begiam nih. Sebelum kita beusali menghadirkan dulu, ya Allah, ulun menghadap lawan pian. Ini dalam hati ini bepander. Ya Allah, ulun menghadap lawan pian. Ulun hendak menggawi sembahyang apa? Zuhur, sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Ulun jadi imam atau jadi makmum. Nah, hanya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu, dalam hati itu sahajaku sembahyang zuhur 4 rakaat menjadi makmum atau jadi imam karena Allah Subhanahu wa taala hu akbar. Nah, itu Nah, jadi niat itu pesan tuanya memang bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Banjar, hendak bahasa Amunteh, hendak bahasa Jawa, hendak bahasa Kandangan, hendak bahasa sungai sarapianai. Nya niat tuh yang penting ya geretek hati lah, inbi'atsul fil galab, geretek hati yang ada di geretek di dalam hati itu niat. Ya kah? Nya lebih cepat daripada membaca. Pian yang membaca Quran ya Allah salambar. Itu baswara lawan tar baswara mana cepatnya. Nah itu niat tuh. Nah ini langsung tentong ya Allah, itu seperti itulah geretek hati, niat tuh geretek hati, ya kah? Nah, ada lagi tetakonan? Ayo sorong. Sorongi. Amin. Hah? Cara mandi wajib sebujurnya hendak dikisahkan kena. Belum masuk lagi kita hanya babnya anyar. Hanya bab mandi belum ada gigi. Yuk kita pelajari lagi. Ya cuma cara mandi itu bukan mandi wajib aja panglah. Mandi itu caranya kepala 3 kali, bahu 3 kali, kanan ya kalau bahu kiri 3 kali. Itu cara mandi seperti itu. Entah mandi wajib atau mandi sunnah. Ujar orang bahari mandi sambilan jar. Mandi sambilan karena kan 3. Nah, ya entah mandi wajib atau mandi sunnah seperti itu. Bukan mandi wajib aja. Dan bagus membaca ketika kita mengubui kepala 3 kali bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah, bismillah ya Allah. Ke kanan bismillahirrahim, bismillahirrahim. Bismillahirrahman, bismillahirrahman, bismillahirrahman. Ke kiri bismillahirrahim, bismillahirrahim, bismillahirrahim. Jadi 3 kali mengubui kepala bacaannya bismillah ya Allah, mengubui bahu sebelah kanan bismillahirrahman, mengubui bahu sebelah kiri bismillahirrahim 3 kali. Itu cara sunnahnya kita mandi. Ya, sunnahnya mandi seperti itu. Ada lagi? Habis kah? Oh, siapa? Tadi lo ajarkan bulu tuh syaratnya kan boleh dari bawah. Kalau boleh dari bawah. Sedangkan ada yang bulu tuh nanti guru. Yang gua kocok juga. Itu tuh bulunya sempurna lah atau kayak apa gitu? Sebujurnya beudu itu disunahkan mulai atas ya. Kalau disunahkan bukan kada boleh, disunahkan boleh aja kan anak dari bawah anak dari higa kamana boleh aja. Cuma sunnahnya dari atas ya kah, dari atas di atas. Kemudian misalnya orang dari bawah apa kada masalah juga. Cuma yang penting mengalir karena disebutkan min syurutil wudu, di antara syarat-syarat orang berwudu itu jaryul ma, banyunya tuh harus mengalir. Nah, kalau nya beda, kalau membasuh lawan mengusap beda. Mengusap kayak ini, mengusap nah. Bahasa Banjarnya melapai. Ya kalau melapai itu kan kada mengalir loh, nah, diculop sedikit. Mun kayak model batayamum. Nah, asa basah aja belapai ngarannya jar orang. Lain orang mandi itu kan mengalir banyu. Nah, sedangkan di dalam syarat orang berwudu harus jaryul ma, banyunya itu harus mengalir. Nah, makanya dianjurkan dan disunahkan ketika berwudu itu kita mulai atas. Ya gugur ke bawah, mulai atas enggak bawah, mulai kada mau mulai bawah ke atas. Ya kan? Mulai bawah ya mulai atas ke bawah ya kalau nah. Itu. Seperti itu. Ada lagi?
Ya Pak. Oh, bakucak-kucak. Bakucak-kucak lah, bakucak-kucak. Bisa juga untuk meratakan. Misalnya nih, orang ini sudah ibaratnya sudah dibasuhnya muhani ya kalau di basuhnya sudah mengalirnya banyunya lalu dirata-ratakannya kan ada masalah. Semua merata-ratakan aja. Memang disunahkan malah at-tadlik ad-dalak. Ya kan? Kan sudah kita kaji semalam. Di antara sunah-sunah berwudu adalah ad-dalak. Dalak itu apalah bahasanya? Dikocak-kocak tuh kadang nggak bahasanya tuh apa lebih bagus saya. Diurut-urut. Nah, diurut-urut ya bahasanya ya kalau digosok-gosok. Nah, digosok-gosok. Ya kan digosok-gosok. Dikucak-kucak, digosok-gosok. Nah, disunahkan gitu malah bagus, ya kah? Diratakan, ya kah? Nah, menghadap kiblat kemarin ya kalau duduk orang berwudu nih, duduk menghadap kiblat. Kemudian jangan terlalu tapu racit ke orang tuh. Nah, jangan terlalu banyak mengambil banyu pulang. Dia tuh sunnah wudu tuh, jangan bapanderan. Ini wudu kayak Pak semalam. Jadi jualah aja. Wudu makruh hukumnya, bukan kada sah makruh. Ya kah makruh. Kemudian pulang berurutan, ya kah? Jangan terlalu gancang menampar anggota wudu, ya kah? Entah itu tangan, muha atau apa, jangan terlalu gancang. Jangan terlalu tapu racit bana gitu nah. Kemudian pulang jangan dilap. Itu kan sunah-sunah wudu. Kemudian pulang jangan lebih pada 3 kali. Ya kalau kemarin kita jelaskan bilanya 3 kali sunnah. Bila lebih pada 3 kali lihat dulu kalaunya banyu saurang makruh hukumnya. Tapi kalaunya banyu wakaf lebih pada 3 kali, nah hukumnya haram. Nah, kemudian pulang ya kalaunya Nabi itu kan kada sampai 1 mut. Kada sampai 1 mut, kada lebih pada 1 mut sidin berwudu. 1 mut itu kan dikit aja. Nabi Muhammad tuh itu aja sidin berwudu. Ya kalau bisa jangan lebih pada itu. Kayak Pak, ada lagi lawan berwudu itulah sunnah yang katakan. Berwudu itu sunnah bukan hanya ketika sholat aja, sunnah ketika guring berwudu, membaca Quran berwudu, hadir majelis berwudu, berzikir berwudu, ziarah kubur berwudu, ya kah? Nah, pokoknya setiap kali batal sunnah berwudu. Kalau pang bilanya hendak beramaliyah aja ada, setiap batal sunnah berwudu. Kayak Pak? Tapi bujur pertanyaan polisi Abbas bujur. Di dalam pendapat lah ada sebagian pendapat ulama ketika kita tuntung makan daging sunnah berwudu. Pian tuntung makan daging, entah daging sapi, daging kambing, pokoknya daging-dagingan lah. Tuntung makan daging itu disunahkan berwudu. Nah, itu disunahkan kita. Ulang ada membaca kitab seperti itu. Tahu mama nggak ngeroti. Mama nggak ngeroti. Kayak ada lagi. Kayak Pak, ada lagi. Nah jadi tadilah mengucak paginya tadi kalau ya menggosok tuh sunnah, ya kah? Kemudian pulang menyalat-nyalati sunnah, ya kah? Kemudian memulai dari kanan sunnah. Anu guru jemput petakon, ulun mbak udu biasanya kan tangan kanan dulu nya, tangan kiri. Ini kadang ulun tangan kiri dulu. Kayak apa? Bodohnya sah, tetap sah, cuma kan dapat pahala sunnah bener ya. Ya kalau at-tayamun mendulukan kanan tuh kan bukan min arkanil wudu, bukan termasuk rukun-rukun wudu, tapi sunnah wudu. Nah disunahkan kemarin itu melebihi pada batas yang wajib, itolatu tahjil, ya kah? Kemudian pulang berkumur-kumur sunnah, kemudian pulang bilanya kada berpuasa, bukan dalam keadaan puasa, disunahkan berkumur-kumur mubalaghah yang berbunyi kekeknya, ya kalau sampai ke tenggorokan tuh nah. Tapi belum puasa jangan. Jangan, bahaya. Ndak bahaya ta. Nah, ta. Bahaya. Separuh hilang ya kalau bokom-bokomornya secangkir, keluarnya setengah.
Dah ya lah, sudah ya. Ada lagi polisi Abbas? Sampai subuh polisi Abbas nih baca Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.